Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Romando. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai elemen teks pada multimedia. Perlu diketahui ya, bahwa multimedia itu memiliki beberapa elemen. Salah satunya yaitu elemen teks. Nah, teks merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan sebuah informasi dalam sebuah konten multimedia. Contohnya seperti ini, game tersebut dengan nama Mobile Legends. Nah, di sini diberikan sebuah teks untuk menjelaskan atau memberi informasi kepada kita semua bahwa game tersebut dengan judul Mobile Legends. Maka dikasih sebuah teks untuk memberikan informasi terhadap konten multimedia yang kita lihat tersebut. Baik, kita langsung aja masuk dalam pengenalan teks pada multimedia. Jadi teks merupakan salah satu media utama ya yang diperlukan dalam sebuah multimedia. Sebagian besar multimedia menggunakan teks karena sangat efektif untuk menyampaikan ide atau panduan kepada pengguna. Kemudian teks banyak digunakan dalam tulisan artikel, buku, ataupun majalah. Kemudian teks tidak hanya statis, tetapi juga dinamis yang bisa berubah-berubah. Jadi ada statis maupun dinamis. Kemudian ditambahkan dengan animasi sehingga dapat menghasilkan tulisan yang bergerak. Selain itu, teks tidak hanya dilihat pada buku secara fisik ya, namun juga perannya sangat penting dalam dunia situs atau www. Nah, itulah pengenalan dasar mengenai teks pada multimedia. Di sini ada beberapa atribut pada teks. Yang pertama, font, style, typeface, case, weight, tracking, kerning, leading, dan color. Dari 9 atribut tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, font. Nah, untuk font sendiri adalah kumpulan karakter yang mempunyai ukuran atau style tertentu. Nah, untuk ukuran font biasanya menggunakan ukuran poin. Contohnya di sini yaitu font Times New Roman, ukurannya 36 poin. Nah, untuk satu font dapat terdiri dari beberapa jenis font poin. Ya, contohnya seperti ini ya. Ada Times New Roman 36 poin, Times New Roman 26 poin, 24 poin, dan seterusnya. Jadi font adalah kumpulan karakter yang mempunyai ukuran atau style tertentu. Kemudian font dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu monospace fonts dan professional fonts. Untuk yang monospace font adalah font yang mempunyai ukuran lebar yang sama pada setiap karakternya. Jadi mempunyai ukuran lebar yang sama pada setiap karakter. Contohnya font yang dihasilkan dari mesin tik. Kemudian untuk yang professional fonts menampilkan lebar dari setiap karakternya sesuai dengan bentuk ukurannya. Jadi lebar dari setiap karakter itu berbeda ya untuk yang professional fonts. Jadi ada dua bentuk font, monospace font dan professional font. Contohnya seperti ini. Untuk yang professional font, nah penjelasan sebelumnya yaitu menampilkan lebar dari setiap karakter sesuai bentuk ukurannya. Jadi setiap lebar pada setiap karakter tersebut berbeda-beda ya. Bisa dilihat di sini ada karakter P, R, O. Itu ukuran lebarnya berbeda antara P dengan R dengan O, dan seterusnya. Berbeda dengan monospace font, yaitu ukuran lebarnya sama untuk setiap karakternya. Karakter M itu sama dengan O untuk lebarnya, sama dengan N juga, O, S, dan seterusnya. Jadi untuk ukuran lebarnya itu sama.
Kemudian untuk typeface adalah sekelompok karakter grafik yang mempunyai beberapa ukuran dan style. Nah, seringkali Times New Roman, contohnya ya, Times New Roman atau Arial itu disebut sebagai font, padahal lebih tepatnya disebut sebagai typeface. Sekali lagi, untuk karakter Times New Roman atau Arial biasanya itu disebut sebagai font, padahal lebih tepatnya disebut sebagai typeface. Times New Roman dapat disebut sebagai font sesudah mempunyai ukuran atau style. Misalnya, font Times New Roman 12 poin. Nah, seperti itu. Jadi untuk penyebutan font pada Times New Roman jika sudah mempunyai ukuran atau style. Contohnya tadi ya, Times New Roman 12 poin atau Times New Roman 24 poin dan seterusnya. Kemudian untuk typeface ada dua cara untuk menampilkan, yaitu dengan serif dan sans serif. Untuk serif font biasanya digunakan dalam penulisan isi dalam pembuatan artikel, bisa juga untuk karya ilmiah, skripsi, tugas akhir ataupun makalah. Nah, contoh typeface yang termasuk dalam series font ini adalah Times New Roman atau juga Century. Sedangkan untuk sans serif mempunyai tampilan standar dan umumnya digunakan dalam penulisan judul atau heading sebuah artikel untuk menarik perhatian pembaca. Bisa digunakan dalam sebuah artikel, majalah, surat kabar. Pada contoh di samping tersebut ada serif. Di sini adalah serif font. Bisa dilihat ya perbedaan dari serif dengan sans serif. Untuk serif sendiri, dari bentuk karakternya bisa dilihat di lingkaran merah tersebut. Ini tipis, tebal, kemudian tipis lagi, tebal, kemudian tipis. Nah, berbeda dengan sans serif, untuk ukuran lebarnya itu sama. Ya, dari ujung sini kemudian sampai ujung akhir itu sama dari ketebalannya. Ya, jadi bedanya sans serif dengan serif. Kalau serif ada tipisnya, ada tebalnya. Kalau sans serif itu tebalnya sama. Kemudian style, setiap teks mempunyai style. Jadi pada umumnya style terdiri dari bold, italic, underline, bisa juga shadow, outline, superscribe, dan seterusnya. Kemudian kita masuk dalam case. Case merupakan atribut dari teks untuk menampilkan karakter dalam ukuran yang kecil maupun ukuran yang besar. Pada aplikasi Microsoft Word sendiri sudah tersedia ya untuk tulisan lowercase dan uppercase. Nah, untuk lowercase dan uppercase itu merupakan ukuran kecil dan besar. Lowercase untuk ukuran kecil, uppercase untuk ukuran yang besar atau huruf kapital. Kemudian atribut weight. Weight adalah ketebalan garis dari sebuah typeface tertentu. Sebuah typeface dapat terdiri dari beberapa versi ya, berdasarkan weight-nya. Untuk garis yang lebih tipis, maka tampilan karakter akan lebih terang, sedangkan untuk garis yang lebih tebal akan lebih gelap tampilannya. Nah, contohnya seperti ini. Ini lebih tebal, ini lebih tipis. Kemudian tracking. Tracking mengacu pada keseluruhan jarak huruf dan tidak hanya dua huruf saja. Tracking dapat digunakan untuk mengatur kata-kata agar dapat menghindari pemenggalan kata. Ya, misalkan seperti ini. Trackingnya terlalu mepet untuk contoh yang di atas. Nah, maka kalau terlalu mepet dikasih jarak atau supaya dia longgar ya, jadi dikasih jarak
biar dibacanya lebih enak atau dilihat. Sedangkan kerning adalah istilah untuk jarak antar huruf dalam sebuah kata, kalimat, maupun paragraf. Jarak antar huruf ini berpengaruh ya terhadap kemudahan membaca serta keindahan dari kata atau kalimat tersebut. Nah, di sini ada contoh kerning yang buruk. Kalian bisa baca sendiri. Aslinya ini tulisan click lover, namun karena tulis huruf C dan L-nya mepet, jadi seperti huruf D. Nah, kalau dibaca pun ini tulisan kurang sopan ya kalau dibaca. Sedangkan contoh yang sebelahnya, kalau tulisan aslinya mega flick, tapi kalau di sini L dan I-nya seperti nyambung, jadi seperti huruf U. Nah, kalau dibaca pun kurang sopan kalau untuk dibaca. Jadi ini contoh kerning yang buruk, maka jangan terlalu mepet untuk setiap karakter dalam sebuah huruf ya. Kemudian leading merupakan pengaturan spasi antar garis yang terdiri dari kumpulan teks. Tujuan leading adalah untuk pengaturan tampilan teks sehingga memudahkan dibaca. Ya, seperti ini contohnya. Dari spasi ini terlalu mepet, ya ini masih longgar, nah ini lebih longgar lagi. Jadi leading itu sangat berpengaruh sekali ya. Jika terlalu mepet, tidak enak dibaca, lebih baik itu dilonggarkan sehingga kita untuk membacanya pun lebih mudah dengan menggunakan leading yang lebih longgar. Kemudian yang terakhir yaitu color. Nah, untuk color, atribut warna pada teks membantu dalam membuat tampilan teks lebih menarik dan memberikan perhatian lebih pada teks yang punya warna yang berbeda. Jadi itu warna sangat berpengaruh sekali ya. Mau warna kuning, oranye, hijau, hitam, dan seterusnya. Kemudian kita masuk dalam pengukuran teks. Nah, dalam pengukuran karakter menggunakan ukuran yang namanya karakter metrik. Seperti apa? Di sini ada penjelasannya. Yang pertama, ascender. Ascender itu yang di sini adalah batas atas yang bisa dicapai tiap karakter. Nah, batas atas. Jadi batas yang paling atas ya. Kemudian descending, yaitu batas paling bawah yang bisa dicapai oleh setiap karakter. Jadi yang paling bawah itu namanya descending, yang paling atas ascending. Kemudian point size. Nah, di sini yang sebelah kiri adalah jarak dari bagian yang paling atas setiap karakter, yaitu ascending, sampai yang paling bawah dari setiap karakter, yaitu descending. Jadi point size adalah jarak dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Kemudian X height adalah ketinggian dari huruf X. Ya. Nah, ini adalah ketinggian dari huruf X. Kemudian ada cap height yang sebelah kiri adalah ketinggian dari huruf kapital atau huruf besar. Kemudian ada set weight yang di sini adalah ukuran lebar dari sebuah huruf. Jadi ini adalah ukuran lebarnya. Kemudian mainline yang bagian atas adalah batas atas dari sebuah huruf. Kemudian terakhir baseline. Nah, di sini adalah batas bawah dari sebuah huruf. Jadi kalau tadi mainline batas atas dari sebuah huruf. Ya, contoh di sini ada huruf P, bisa juga huruf X. Kemudian untuk yang batas bawahnya yaitu baseline, ya contohnya seperti ini. Kemudian ada beberapa gabungan teks dalam media. Yang pertama, teks dan gambar, teks dan animasi, teks dan suara, teks dan interaktif.
yaitu yang pertama teks dan gambar. Jadi teks dapat dibuat dari gambar, yaitu disebut sebagai graphic text, di mana format filenya berupa tipe gambar. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang teks dan gambar, dia bentuknya gambar, dia gambar, dia adalah sebuah gambar, namun berbentuk teks. Kemudian yang kedua, teks dan animasi dapat digabungkan dengan animasi, umumnya digunakan dalam bidang periklanan maupun presentasi dengan PowerPoint. Nah, contohnya seperti ini, teks dan animasi. Kemudian yang ketiga, teks dan suara. Format gabungan antara teks dan suara terdiri dari dua bentuk, yaitu space recording dan space synthesis. Untuk space recording adalah software yang digunakan khusus untuk menganalisis suara yang masuk dengan cara mengenali setiap karakter yang diucapkan. Dari suara yang masuk dapat dituliskan dalam bentuk kata-kata. Jadi kita mengeluarkan suara, maka dengan menggunakan aplikasi tersebut dapat dituliskan dalam bentuk kata-kata. Jadi biasanya space recording digunakan untuk keamanan, sehingga orang yang masuk ke dalam sebuah ruangan hanya yang sudah diberikan akses. Kemudian space synthesis merupakan software yang dapat membaca sebuah teks dan ditampilkan dalam bentuk suara. Nah, untuk software ini sangat membantu orang yang memiliki keterbatasan fisik dalam melihat. Kemudian yang keempat, teks dan interaktif. Nah, pengembangan teks menjadi lebih interaktif adalah hypertext dan hypermedia. Teks menjadi lebih mudah dicari dengan adanya hypertext dan memberikan informasi lebih banyak pada saat diolah di dalam sebuah komputer. Dengan adanya hypertext, semua kata dapat mudah ditemukan. Contohnya menggunakan website Google yang menjadi salah satu website pencari yang paling banyak digunakan. Itu untuk yang hypertext. Kemudian untuk yang hypermedia adalah struktur informasi yang menghubungkan semua elemen multimedia yang ada. Jadi bisa dengan teks dengan teks, teks dengan gambar, maupun teks dengan video. Nah, dalam penggunaan teks pada multimedia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, gunakan huruf atau font yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia yang digunakan. Contohnya, misalkan kita ingin membuat sebuah aplikasi multimedia untuk anak-anak. Jadi pastikan huruf yang digunakan adalah huruf yang tidak kaku. Bisa menggunakan huruf yang lucu-lucu, yang unik, sesuai dengan tema aplikasi multimedia yang kita buat. Kemudian yang kedua, pastikan huruf atau font yang digunakan tersedia di komputer yang lain. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah aplikasi multimedia, kemudian aplikasi yang udah kita bikin kita pindahkan ke komputer lain. Nah, pastikan huruf yang ada di komputer lain tersebut telah tersedia. Kemudian yang ketiga, pemilihan bentuk dan warna yang sesuai dengan tema aplikasi multimedia yang akan dibuat. Nah, contoh yang tadi, misalkan kita membuat sebuah aplikasi multimedia untuk anak-anak, pastikan bentuk karakter yang digunakan dan warna yang digunakan itu sesuai dengan tema aplikasi yang digunakan juga. Kemudian yang keempat, pastikan teks tersebut dapat dibaca dan usahakan ringkas dan padat. Namun terdapat kelemahannya juga ya pada multimedia dalam menggunakan sebuah teks. Yang pertama, mata cepat lelah ketika harus menyerap materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Jadi orang-orang sangat bosan sekali kalau membaca sebuah teks yang banyak sekali. Maka elemen teks tersebut harus ditambah dengan elemen yang lain, misalkan elemen gambar atau elemen video. Kemudian teks bersifat kurang interaktif sehingga dapat menimbulkan efek bosan ketika harus membaca teks yang panjang maupun yang padat. Nah, jadi lebih baiknya teks ditambah dengan video atau bisa juga dengan animasi atau gambar. Ya, baiklah, itu penjelasan mengenai elemen teks pada multimedia. Semoga pembahasan
materi yang telah saya beritahukan mengenai video hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai elemen-elemen yang lainnya pada multimedia. Jika ada yang ingin tanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.